Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bicara tentang pintu-pintu rezeki, maka sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan pintu-pintu rezeki tersebut ya. Bahwa pintu rezeki itu satu, dengan berusaha. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Surat Al-Quran, surat Al-Mulk ayatnya 15. Juga di dalam surat An-Najm 39 disebutkan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tiadalah bagi seseorang itu mendapat hasil kecuali atas apa yang ia usahakan. Jadi satu, pintu rezeki itu dengan berusaha atau dengan mencari kasbul maisah, ya, berusaha mencari penghidupan. Dengan itu Allah akan membukakan takdir pintu rezeki datang kepadanya. Lalu yang kedua, dengan bertakwa maka rezeki akan datang kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya akan diberikan jalan keluar, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Surat At-Talaq ayatnya 2-3. Jadi dengan bertakwa menjaga rasa takut kita kepada Allah, menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan konsisten, dengan ikhlas kita menjalani itu, maka Allah pun tidak akan menelantarkan hambanya dengan memberikan rezeki kepada hambanya tersebut. Bahkan hamba itu tidak pernah mengkalkulasi, tak pernah menghitung-hitung rezeki, tetapi Allah memberikan kepadanya rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ini bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Ini di dalam surat At-Talaq juga dilanjutkan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan di dalam urusannya. Jadi selain diberikan rezeki, diberikan jalan keluar, juga diberikan kemudahan dalam urusannya. Ini dengan bertakwa. Jadi sudah dapat dua pintu ya. Pintu pertama pintu rezeki dengan berusaha, lalu yang kedua dengan bertakwa kepada Allah. Ada lagi pintu rezeki yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak istighfar atau membaca istighfar. Ini di dalam surat Nuh ya, dulu kisahnya Nabi Nuh setelah banjir, kehilangan harta dan anak-anak, ladang-ladang pun rusak, lalu Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh supaya banyak-banyak istighfar. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat apa itu? Surat Nuh ayatnya 10-12, nanti bisa dicek ya. Itu artinya, maka aku Allah katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, itu surat Nuh ya, surat Nuh. Nah, itu dengan istighfar itu, maka Allah pun akan memberikan rezeki, entah itu harta, anak-anak dan sebagainya, sebagaimana yang dibutuhkan hambanya itu.
Mari kita memperbanyak istighfar, sebab istighfar itu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim dan seterusnya, itu akan mendatangkan rezeki. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Artinya, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan padanya setiap kegundahan menjadi kegembiraan. Setiap kesempitan akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Nah, mari kita perbanyak istighfar, kita tunggu dengan itu, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi istighfar itu ya bisa mendatangkan rezeki. Apalagi istighfarnya banyak, kasratul istighfar tajlibu rizqah. Jadi memperbanyak istighfar itu dapat mendatangkan atau menarik rezeki. Itu sudah berapa? 3 pintu. Selanjutnya pintu rezeki yang keempat, yaitu dengan bertawakal kepada Allah, yaitu berserah diri, menyandarkan segala urusan kepada Allah, namun juga memohon pertolongan dan keberhasilan itu selalu kepada Allah, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini masih surat At-Tolak, ya. Juga di dalam istighfar itu law annakum tawakkuluna 'ala Allah, ya, jika engkau semua itu bertawakal, berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung, ya. Bagaimana burung itu? Burung itu yang pagi-pagi keluar dengan perut kosong, maka sore harinya kembali dengan perut kenyang. Nah, ini ada di dalam hadis ya, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ya. Jadi dengan bertawakal, berserah diri, bergantung kepada Allah, jangan kepada yang lain, maka Allah pun akan memberikan hadiah berupa rezeki atau kecukupan dalam keperluan-keperluan hidupnya, yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Allah tidak akan menelantarkan kita. Lalu pintu rezeki yang kelima tentu saja dengan berdoa. Ud'auni astajib lakum. Surat apa? Surat Al-Mu'min 60. Allah tuh berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku Allah akan mengabulkannya. Nah, jadi ada usaha, ada juga doa, itu mendatangkan rezeki. Jadi berdoa itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Enggan berdoa itu berarti dia melupakan Allah, melalaikan Allah. Nah, barang siapa yang melalaikan Allah, menjauhkan diri Allah, itu malah petaka, itu menjauhkan dari rahmat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu bagaimana ma'isyatan dhanka. Surat apa itu? At-Tolak, ya, At-Tolak 24. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka sesungguhnya baginya mendapatkan penghidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Jadi kalau berpaling para Allah, nggak mau berdoa, ya nggak dapat rezeki, ya. Karena rezeki itu didapatkan juga dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, memperbanyak dosa maksiat itu juga akan menjauhkan kita dari rezeki. La yaruddul qadara illa doa, kan begitu ya, hadis Tirmidzi, ya, dulu pernah kita sampaikan. Tidak ada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir buruk bisa menjadi takdir baik dengan berdoa. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah, niscaya takdir kita akan bisa berubah, ya. Ya, tadi adalah takdir yang
yang bisa dirubah ya. Sebab ada takdir yang nggak bisa dirubah sebagai ketetapan Allah ya. Seperti kita ditakdirkan lahir di Indonesia ya, kita nggak bisa berdoa kepada Allah lalu agar kita dilahirkan di Amerika, di Arab Saudi, ya nggak bisa. Kita udah lahir di Indonesia. Termasuk kita ditakdirkan sebagai laki-laki, ya kita nggak bisa ya Allah jadikan aku perempuan. Itu udah ya, hal-hal seperti itu ketetapan yang nggak bisa dirubah. Adapun rezeki itu termasuk ketetapan Allah, tapi bisa dirubah dengan doa dan usaha. Itu udah dapat pintu berapa tadi? 5 ya. Nah, kemudian yang ke-6 itu pembuka pintu rezeki adalah dengan infak atau bermurah hati. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surat Saba ya. Surat Saba ayatnya 39 ya. Dan apa saja yang engkau infakkan, maka Allah akan mengganti. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi dengan infak itu Allah akan ganti atas apa yang kita berikan itu. Allah gak akan membuat kita miskin dengan infak. Justru infak itu akan mendapat ganti yang berlipat. Jadi ada hadis Muslim juga ya, benda Adam ungfiku alaik. Ya, jadi hai anak Adam, hai anak cucu Adam, berinfaklah maka aku Allah akan memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, infak inilah misteri. Orang bersedekah, berinfak itu justru tidak akan miskin, tapi malah mendapatkan gantinya yang lebih banyak. Nah, dalam hadis lain ya itu ada dikisahkan ya Bukhari Muslim itu bahwa tiadalah suatu hari di mana seorang hamba hidup di dalamnya dalam kekuasaannya kecuali turun kepadanya 2 malaikat. Maka berdoalah salah satu malaikat tersebut, ya Allah berikanlah kecukupan nafkah sebagai pengganti terhadap apa yang ia infakkan. Sementara malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kepadanya penjagaanmu dari segala kerusakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu dengan infak ya, pintu rezeki yang ke-6. Yang ke-7 dengan bertahmid, membaca alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah, itu juga mendatangkan rezeki. Itu kan ayatnya kan terkenal ya, Quran surat Ibrahim ayat 7 itu bagaimana? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat atau kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, perbanyak sedekah, perbanyak berdoa, banyak usaha, dengan bertakwa, bertawakal. Itulah pintu-pintu rezeki yang insya Allah akan mendatangi kita. Kita tidak akan menjadi hamba yang terlantar ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.